Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sylvia Marwa, mahasiswa manajemen kelas 1 pagi dengan nomor induk 112322022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya tentang akuntansi perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual. Nice. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur memiliki beberapa persyaratan khusus loh. Beberapa di antaranya adalah bahwa perusahaan harus membuat sistem untuk menilai persediaan dan menggunakan metode akrual untuk semua pencatatan akuntansi. Oh my god! Wow! Tahapan siklus akuntansi manufaktur. Penerimaan dokumen transaksi. Terdapat banyak jenis daripada dokumen transaksi yang diterima. Sebagai bukti terjadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli, dokumen tersebut bisa berupa forecast requisition, forecast order, atau VO, hingga nota invoice. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang tadi, di sini juga dijelaskan kembali perusahaan manufaktur tidak hanya membeli dan menjual barang, tetapi juga mengubah jumlah barang bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Stop it. Get some help. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini dijelaskan setelah dokumen-dokumen diterima, informasi dari dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan ke dalam suatu jurnal akuntansi. Ini biasanya dikenal sebagai penjurnalan. Terdapat dua jenis jurnal dalam akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan utama dari kedua jenis jurnal tersebut adalah detail informasi yang dicatat. Informasi dalam akun yang dicatat pada jurnal umum akan diterangkan lebih lanjut pada jurnal khusus seperti nama vendor dan lainnya. Berikutnya, postingan ke dalam buku besar atau general ledger. Dalam sistem akuntansi bisnis, semua informasi dari jurnal publik dan data yang terakumulasi akan dimasukkan ke dalam basis data besar, yang merupakan catatan komprehensif dari semua transaksi bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dan ketidakpastian. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan neraca saldo. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, dijelaskan bahwa neraca saldo merupakan salah satu bagian pokok neraca lajur yang berfungsi sebagai alat koreksi bagi seluruh pencatatan transaksi yang sudah dilakukan sampai ke tahap buku besar. Yang kedua, dijelaskan bahwa karena di dalam neraca saldo nilai transaksi debit dan kredit seluruh akan haruslah sama atau balance. Selanjutnya, karena rata-rata perusahaan manufaktur menggunakan basis akrual, tentu siklus akuntansi perusahaan manufaktur tidak sampai di sini saja. Nantinya terdapat berbagai penyesuaian yang biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Yang kelima, maka dari itu kita membutuhkan jurnal penyesuaian yang nantinya akan dimasukkan lagi ke dalam neraca saldo. Dan poin yang terakhir, setelah jurnal penyesuaian dilakukan dimasukkan ke dalam neraca saldo akan berubah menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah tahap ini membedakan siklus akuntansi antara perusahaan manufaktur dengan jenis jadi perusahaan lain. Selanjutnya, sebagian besar perusahaan manufaktur menggunakan metode akrual dalam pencatatan akuntansinya. Sederhananya, metode akrual adalah metode di mana suatu transaksi dicatat sesuai waktu terjadinya dan bukan berdasarkan kejadian kas masuk dan keluar. Salah satu contohnya adalah penjualan kredit. Seluruh penyesuaian yang terjadi akan dijurnal di dalam jurnal penyesuaian. Pada perusahaan manufaktur, terdapat pencatatan penyesuaian persediaan yang berbeda dengan pencatatan pada perusahaan lainnya. Poin yang terakhir, seperti penyesuaian persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Berikutnya, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur.
Penyesuaian jurnal akan membantu neraca saldo dalam menemukan keseimbangan debit kredit dilakukan dalam siklus akuntansi. Perusahaan manufaktur dan neraca saldo setelah penyesuaian dan buku besar akan membantu sumber penting. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Data dari basis data utama dapat dikumpulkan menjadi laporan keuangan termasuk neraca saldo, neraca pembayaran, laporan modal, dan laporan arus kas. Dengan fokus utama adalah katalis pelaporan keuangan atau KAP. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan jurnal penutup. Tahapan ini dilakukan ketika perusahaan sampai di akhir periode akuntansi. Fungsi jurnal penutup adalah menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya-biaya, dan akun lainnya. Sehingga pada awal periode berikutnya, akun-akun pada laporan keuangan akan bernilai 0 dan siap digunakan untuk transaksi-transaksi berikutnya. Berikut akhirnya kita masuk ke dalam penyesuaian jurnal kembali. Tahapan ini bersifat opsional dalam suatu siklus akuntansi termasuk bagi perusahaan manufaktur. Jurnal kembali digunakan pada awal periode baru dengan pembagian beberapa jurnal. Penyesuaian yang terjadi dari periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian yang dibalik pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan akun neraca perusahaan. Nah, di sini ada catatannya. Pada dasarnya yang membedakan dengan perusahaan lainnya adalah pada proses penilaian dan penyesuaian persediaan. Bisa dibilang, perhitungan persediaan dan HPP perusahaan manufaktur lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan dagang atau jasa. Karena salah satu terdapat aktivitas barang mentah dan barang dalam proses atau work in progress dalam produksi perusahaan manufaktur sampai menjadi barang yang siap untuk dijual. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Anton lari maraton.